bagi para sivitas akademika di program Q&A Tim Tanggap Darurat Universitas Palangkaraya. Bersama saya, Silvani Permatasari, saya akan memandu acara Q&A ini di beberapa menit ke depan. Seperti yang sudah kita ketahui, Desember 2019 lalu, tepatnya bermula di Wuhan, China, muncul penyakit pernafasan baru yang disebut Corona Disease 2019 atau yang biasa disingkat dengan COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona dan sudah menyebar hingga ke seluruh negara-negara di dunia. WHO telah menetapkan COVID-19 ini sebagai penyakit pandemik. Pemerintah juga telah menetapkan pada pertengahan Maret 2020 lalu, tepatnya tanggal 15 Maret 2020, yaitu bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, serta menerapkan social distancing terkait pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Maka pada Q&A kali ini, kita akan membahas topik social distancing dan juga protap keluar masuk rumah. Saya tidak sendirian, telah hadir bersama kita di sini selaku narasumber, yaitu salah satu staf dosen Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya, yang juga ahli di bidang mikrobiologis kedokteran tropis, yaitu Dr. Nawan M. Ketrop. Selamat datang, Dok. Apa kabar? Halo Mbak Silvani, kabar saya baik. Kabar Mbak Silvani gimana? Saya baik, Dok. Sehat ya? Iya, sehat. Semoga kita selalu sehat. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan pertama berkaitan dengan social distancing. Baik, menurut Dr. Nawan, apa itu definisi tentang social distancing, Dok? Baik, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Tapi sebelumnya saya mau menyapa kepada seluruh sivitas akademika Universitas Palangkaraya dimanapun berada. Semoga kita selalu sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi Mbak Silvani, tadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan social distancing, karena pokok bahasan kita adalah mengenai social distancing. Saya ingat saya ikut berbicara tentang COVID-19 ini mulai itu awal bulan Januari. Saya ada wawancara di beberapa media sosial, kemudian juga di radio pemerintah juga saya waktu itu ada bicara. Waktu itu masih belum disebut COVID-19 ya. Waktu itu masih disebut dengan nCoV 2019 ya, novel coronavirus 2019. Kemudian virusnya namanya berubah oleh WHO itu menjadi SARS-CoV-2 ya. Nama penyakitnya adalah COVID-19. Nah, ini sangat dinamis ini perkembangan ilmu yang terkait dengan pandemi COVID-19 di dunia ini. Selalu terjadi perubahan. Kadangkala kita berbicara hari ini teorinya seperti ini, besok itu ternyata berubah. Sama juga dengan social distancing ini. Jadi social distancing ini awalnya disebut sebagai social distancing, tapi belakangan juga akhirnya direvisi oleh WHO menjadi physical distancing. Ya, jadi memang ada cukup jauh perbedaan antara sosial dan fisikal. Ya, kenapa akhirnya WHO itu mengubah awal Maret 2020 menjadi physical distancing? Itu disebabkan karena kalau kita menggunakan terms social distancing artinya kita mengisolasi orang-orang di seluruh dunia ini secara sosial. Nah, dampaknya ini kurang bagus ternyata untuk kesehatan mental, ya. Kalau yang namanya fisikal artinya kita itu terpisah jarak, seperti kita berdua ini ya. Kita terpisah jarak secara fisik. Tetapi secara sosial kita itu memang harus tetap berdekatan ya. Karena kita sudah menggunakan teknologi yang cukup maju sekarang untuk tetap berkomunikasi dengan semua orang di seluruh dunia. Bahkan WHO itu juga menyampaikan kita untuk physical distancing itu tetap harus mempunyai komunitas sebanyak-banyaknya, ya. Tetapi kita tetap dibatasi jarak secara geografik, ya. Tetapi kita tetap mempunyai komunitas, ya, untuk tetap berbagi ya dengan menggunakan teknologi yang ada ya. Jadi kita menggunakan term sekarang itu adalah physical distancing. Apa itu physical distancing? Yaitu suatu pendekatan non farmakologis ya. Jadi ini bukan menggunakan obat-obatan. Jadi ini adalah suatu pendekatan non farmakologis yang memang sangat berguna di saat pandemi sekarang ya. Ini salah satu yang paling berguna yaitu physical distancing. Untuk mencegah terjadinya penularan virus ini lebih besar ke publik, ya. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah yang memang sering sekali kita dengar, kita harus menjaga jarak antara satu orang dengan orang lain itu, yaitu 6 langkah. Protokol WHO itu 6 langkah.
Six feet itu berapa? Kalau kita cari ya 6 feet itu adalah 1,822 meter ya. Jadi hampir belum sampai 2 meter tapi dia itu adalah hampir 2 meter. Kenapa harus 6 feet atau 6 langkah ya, 6 kaki? Itu nanti kita berbicara teorinya nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya. Kemudian juga kita yang namanya physical distancing adalah menghindari kepadatan ya, menghindari diri kita dari kepadatan. Kemudian juga kita tidak berkumpul dulu di dalam suatu pertemuan-pertemuan yang melibatkan orang banyak. Itu namanya physical distancing. Tujuannya adalah agar transmisi virus ini, karena kita tahu bahwa virus ini adalah menyebabkan penyakit menular, contagious disease atau communicable disease ya. Jadi ini sangat-sangat berbahaya kalau kita berdekatan satu orang dengan orang lain. Ya, kira-kira seperti itu kita merevisi yang namanya social distancing menjadi physical distancing, lebih ke arah kesehatan mental kita sebagai manusia karena kita adalah seorang makhluk sosial ya, manusia itu adalah makhluk sosial. Kira-kira penjelasan saya seperti itu. Baiklah dok, lalu bagaimana cara penerapan physical distancing itu sendiri dok? Cara penerapan physical distancing, saya mau berbicara fakta sejarah dulu sebenarnya Mbak Sirvani ya, agar Civitas Akademika juga memiliki pemahaman yang sama ya. Physical distancing ini sebenarnya sudah ada ya, semenjak tahun 1918 kalau kita belajar, kita ini bisa belajar dari pandemi yang sudah ada dulu ya, pandemi 1918, pandemi influenza yang terjadi di seluruh dunia, tercatat hampir 50 sampai 100 juta orang itu meninggal akibat pandemi influenza 1918. Saya mau cerita sedikit. Di negara bagian, kalau tidak salah itu Philadelphia, ya, di negara bagian Philadelphia dulu pada tahun 1918, 17 September 1918 mereka mengadakan suatu parade, ya, parade untuk mengumpulkan obligasi Perang Dunia Pertama, ya. Sementara negara bagian yang lain, catatan saya itu adalah Saint Louis, mereka menunda ya karena Amerika ini ikut berperang pada Perang Dunia Pertama waktu itu. Jadi dia Saint Louis menunda, sementara Philadelphia ini ikut parade ini ya yang menghadirkan lebih dari 200.000 orang. Apa yang terjadi? 3 hari setelahnya hampir seluruh 31 rumah sakit di Philadelphia itu terisi penuh oleh orang-orang yang sakit, ya terinfeksi. Kemudian yang menyedihkan adalah 1 bulan setelahnya hampir 10.000 orang itu meninggal di Philadelphia. Sementara Saint Louis, ya negara bagian Saint Louis yang menunda ya untuk parade untuk mengumpulkan obligasi perang, untuk mengumpulkan dana untuk perang itu, mereka tetap angka kematiannya berkisar sekitar 700 orang bisa menekan ya. Nah, ini adalah pentingnya yang namanya physical distancing. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang lonjakan kasus ya, physical distancing ini berguna untuk flattening the curve ya. Jadi dia harus meratakan kurva. Jadi ada kurva seperti ini Mbak Sirvani kalau kita berbicara tentang epidemiologi penyakit ya, di mana suatu penyakit infeksi itu dapat mencapai level tertinggi ya melalui kurva ya kalau kita gambarkan kurva. Nah, tujuannya physical distancing itu adalah agar kurva ini rata ya. Jadi kenaikan kasus itu tidak terlalu melonjak ya. Coba kita bayangkan ya. Kita bayangkan saja begini. Ketika suatu kasus penyakit infeksi seperti COVID-19 ini ya, penyakitnya, itu terjadi secara serentak bersamaan. Akan terjadi, bahasa Inggrisnya itu overwhelm, ya akan terjadi suatu kewalahan, ya tenaga medis, kemudian sistem kesehatan di suatu negara itu akan kewalahan untuk menghadapinya. Ya, makanya sebagaimana caranya kita menekan kurva ini agar tidak naik gitu ya, dengan cara yaitu physical distancing. Coba kita bayangkan, kalau kita domino ya, balok-balok domino kalau kita susun ya, ketika dia ini kita jatuhkan, akan jatuh semua ya, gitu. Tapi coba kita bayangkan kalau kita ambil satu domino di situ ya, artinya kita
terjadi physical distancing di situ, akhirnya kasus yang jatuh ini tidak mengenai lagi yang di belakangnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk penjelasan sejarah agar kita memahami apa pentingnya physical distancing ini. Dan ini sudah terjadi 100 tahun yang lalu, ya. Jadi kita sebenarnya harus bisa belajar sudah ya mengenai physical distancing ini. Dan kapan physical distancing ini sebenarnya harus dilakukan? Kalau bisa itu sebenarnya sebelum adanya laporan kasus itu sebenarnya sudah harus mulai physical distancing itu, ya. Jangan menunggu sampai ada kasus. Kalau sudah menunggu sampai ada kasus biasanya ya lumayan terlambat gitu ya. Tapi apapun itu, whatever itu, kita tetap melaksanakan bagian kita. Ya, ini bagian kita adalah seperti ini ya, physical distancing ini sebelum kita menemukan vaksin. Karena apa? Satu-satunya cara untuk menghentikan wabah ini adalah dengan adanya vaksin. Tapi untuk sementara kita menerapkan physical distancing ini. Kira-kira seperti itu. Baik, Dok. Terkait dengan sivitas akademika, Dok, seperti mahasiswa, kemudian juga dosen, ya, tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan, bagaimana cara penerapan physical distancing ini, Dok, di sivitas akademika? Baik. Kalau kita berbicara tentang suatu institusi, Mbak Silvani, yang terutama institusi pendidikan seperti universitas, seperti itu ya, yang di tempat kita yang bekerja ini, ya, kita ini kan setiap hari selalu akan ada kontak ya dengan orang. Sedangkan kita tahu bahwa yang namanya penyakit infeksi, ya, contagious disease, ini namanya adalah contagious disease. Itu awal mula katanya itu berasal dari kontak, ya. Kita ini ya harus meminimalisir kontak apapun itu caranya, karena penyakit infeksi itu ada beberapa cara untuk penularannya. Yang pertama itu adalah melalui kontak. Kontak itu baik secara langsung maupun tidak langsung, ya. Kemudian yang kedua itu melalui yang langsung, ya sebentar saya ini dulu. Yang langsung itu adalah misalnya melalui bersentuhan secara langsung gitu ya. Kayak yang tidak langsung misalnya melalui droplet, orang yang batuk atau bersin itu bisa terinfeksi gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah vehicular transmission, yaitu melalui benda-benda yang seperti ini, misalnya saya bersin ya atau batuk atau pilek kemudian mengenai benda atau permukaan objek, itu bisa orang terinfeksi. Kemudian yang ketiga itu melalui airborne ya. Misalnya ada partikel-partikel yang bisa melalui udara. Kemudian juga yang terakhir itu melalui transmisi serangga, misalnya inseks dan lain sebagainya, itu bisa terjadi penularan penyakit. Nah, terkait dengan sivitas akademika ya, kebijakannya adalah kita ini bagaimanapun caranya harus membatasi kontak ya antar satu dengan yang lain. Kita ini kan orangnya ribuan nih ya. Bagaimana caranya sekarang ya, mau tidak mau kita menggunakan teknologi, Mbak Silvani ya. Hanya teknologi yang dapat kita lakukan sekarang. Misalnya kita mau berkuliah, nggak mungkin kan kita saling bertatap muka dalam satu ruangan ya. Ini sangat berbahaya menurut saya kalau kita menerapkan hal tersebut. Jadi kita harus tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk bekerja itu, misalnya yang sekarang namanya itu adalah WFH ya, WFH, work from home ya. Semuanya ini kan bahasa asing nih ceritanya, banyak istilah-istilah asing di kalau kita berbicara tentang COVID-19 ini. Ya, work from home ya, dosennya bisa mengajar dari rumah dengan menggunakan teknologi, mahasiswanya juga bisa. Ya mau tidak mau, seperti yang saya katakan kepada mahasiswa saya adalah kita harus mengikuti dulu ya sampai masa pandemi ini berakhir, ditetapkan berakhir. Karena kenapa? Yang berhak untuk menetapkan bahwa pandemi ini berakhir ya itu adalah kebijakan dari pemerintah. Jadi kita harus mengikuti ya, baik dosen atau karyawan. Dan di Universitas Palangkaraya pun ya sudah mengikuti instruksi dari yang sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa kita itu sudah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, itu ya, baik mahasiswa maupun dosen ataupun tenaga kontrak di sini juga sudah melakukan apa yang sudah disampaikan ataupun sudah direkomendasikan oleh pemerintah. Kira-kira seperti itu. Berarti kalau saya boleh bilang, Dok, seperti anjuran pemerintah juga ya, Dok ya, bahwa lebih baik kita berkarantina di rumah. Ya. Seperti itu ya, Dok ya. Ya. Itu termasuk dalam physical distancing juga, ya. Dok. Ya. Nah, yang saya mau bertanya gini, Dok. Misalkan ketika kita sudah di rumah nih, Dok, berkarantina, tapi
ada saatnya kita memang memang mau tidak mau gitu dok, harus pergi keluar rumah, seperti misalkan ibu-ibu ya dok ya, harus belanja ke pasar. Nah, bagaimana cara kita untuk meminimalisir penyebaran virus COVID tadi, ataupun juga tadi penerapan physical distancing ketika kita di pasar atau di seperti di public transportasi, bagaimana? Nah ini untung Mbak Silvani tadi ada menyinggung tentang karantina ya. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang karantina ya Mbak Silvani ya. Kita kan mendengarkan beberapa istilah, ada istilah isolasi, kemudian ada istilah karantina, kemudian juga ada isolasi mandiri, karantina mandiri, apa itu? Kadang-kadang orang bingung gitu ya. Ternyata karantina dan isolasi itu nggak sama Mbak Silvani ya, pengertiannya itu. Jadi yang namanya isolasi itu adalah pemisahan orang yang sakit, yang mempunyai gejala terinfeksi suatu penyakit menular dengan orang yang sehat untuk penyakit ini tidak meluas ke publik. Itu ya. Jadi orangnya sakit nih ceritanya, diisolasi dia. Kemudian apa itu karantina? Karantina itu adalah suatu pembatasan pergerakan baik orang atau barang, dalam hal ini orangnya adalah orang yang sehat atau yang tidak menunjukkan gejala, walaupun mungkin dia sudah ada kontak gitu ya dengan orang yang terinfeksi, tapi dia tidak menunjukkan adanya gejala gitu ya. Dia harus mengkarantina dirinya, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ada juga yang namanya kalau kita berbicara tentang isolasi itu ada banyak ya. Ada yang namanya isolasi pernapasan, kemudian ada high isolasi, kemudian ada yang namanya strict isolasi, ya. Ada yang namanya kontak isolasi. Nah, yang kita dengar belakangan ini adalah self isolation, isolasi mandiri. Apa itu isolasi mandiri? Isolasi mandiri itu adalah suatu kesadaran atau voluntary, ya. Kita ini memiliki kesadaran kalau kita rasanya mempunyai gejala-gejala penyakit gitu ya. Kemudian kita berdiam diri di rumah, kalau bisa, ini kalau kita bicara isolasi ya, kita mempunyai suatu kamar sendiri ya, tidak memakai barang-barang yang bersama dengan orang-orang satu rumah gitu ya. Ini dalam konteks isolasi ya, bukan karantina ya, bukan karantina mandiri, isolasi mandiri ya. Kemudian juga kalau bisa kita tidak keluar rumah ya, kita hanya memakai jasa kurir atau apa kalau misalnya ingin membeli obat ataupun membeli kebutuhan kita. Itu kalau kita berbicara tentang isolasi. Nah, kalau karantina, ya karantina itu agak berbeda sedikit ya, karantina mandiri. Karantina mandiri itu ketika orangnya ya seperti yang saya katakan sehat, tapi dia mempunyai kesadaran bahwa dia, oh saya ini barusan pulang nih dari daerah yang tanda kutip red zone misalnya, ya. Jadi saya mengkarantina diri saya selama 14 hari, ya. Ini menarik juga. Kenapa itu 14 hari ya? Belum ada pertanyaan ya, tapi nggak apa-apa lah saya. Kenapa itu 14 hari? Ya karantina mandiri itu kenapa harus 14 hari? Karena 14 hari itu ada yang namanya 14 day rules oleh WHO, itu menyatakan bahwa selama 14 hari itu kemungkinan muncul gejala-gejala positifnya, simptomnya kalau misalnya dia ada gejala positif. Ya, tapi biasanya kalau yang SARS-CoV-2 ini dia menunjukkan gejala 5-6 hari, tapi untuk amannya itu adalah 14 hari. Ya, dia harus mengkarantina diri agar tujuannya adalah tidak menimbulkan lagi ya suatu penyebaran virus ini ke orang lain yang sehat misalnya, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian tadi pertanyaannya kalau misalnya ya, bagaimana cara penerapan, misalnya orang ini mau belanja atau ke pasar dan segala macam. Memang dipersilahkan gitu ya untuk keluar rumah, membeli obat, berbelanja di pasar. Tapi yang harus kita ingat adalah prinsipnya. Ketika kita berada di suatu market, supermarket atau belanja di pasar dan segala macam, usahakan jarak kita itu adalah 6 kaki ya. Sekitar 2 meter lah ya dari orang itu. Ya, dari orang itu bagaimana caranya ya, nggak usah bawa meteran lah ya, kita kira-kira aja sendiri gitu ya, bagaimana caranya agak berjauhan lah, karena ini wajar-wajar aja lah selama masa pandemik seperti ini ya. Kemudian juga kita memakai masker seperti itu ya, kemudian juga
ketika kita pulang dari suatu kerumunan atau ya pasar kan kerumunan kan ya. Jadi kita harus tetap bisa menjaga diri kita dengan cara ya mencuci tangan misalnya sebelum masuk rumah. Kemudian baju kita juga diganti secepatnya agar tidak membawa itu masuk ke dalam rumah tadi. Kira-kira seperti itu Mbak Silvani penerapannya. Terkait dengan penggunaan masker tadi ya dok ya. Tadi kan dokter sudah bilang penggunaan masker dipakai untuk ketika kita di luar rumah gitu. Mengapa kita harus menggunakan masker dok? Apakah penyebaran virus ini sebenarnya lewat airborne atau seperti apa gitu? Ya, ini menarik ini. Saya ingat awal Januari, Februari itu di situs WHO itu masih berbicara seperti ini Mbak Silvani. Yang memakai masker adalah orang yang mempunyai gejala batuk, pilek gitu ya, yang bersin seperti itu yang berhak memakai masker ya. Tetapi ternyata awal April itu direvisi oleh pemerintah. Jadi siapapun ya orangnya yang keluar dari rumah itu wajib memakai masker. Ya, itu sudah makanya saya bilang kalau kita berbicara tentang COVID-19 itu harus rajin baca media Mbak Silvani ya, terutama yang tidak menyebar hoax ya, terutama yang punya pemerintah ya. Apa itu saya lupa websitenya, nanti mungkin kita cari website untuk yang pemerintah. Jadi siapapun harus memakai masker ketika keluar rumah. Kenapa itu ya? Karena yang namanya virus ini, terutama yang SARS-CoV-2 ini, dia sulit ditebak ya. Tidak hanya gejala-gejala pernapasan yang muncul, tapi bisa juga gejala yang seperti di saraf misalnya, neurologi juga bisa timbul, kemudian katanya juga bisa menyerang ginjal, kemudian juga bisa menyerang hepar dan lain sebagainya. Nah, makanya ini virus ini harus kita waspadai ya, tidak boleh kita anggap remeh ya, karena sudah banyak kasusnya di seluruh dunia. Sampai tadi pagi ya saya kalau tidak salah di Indonesia itu hampir 6.000-an kasus ya untuk yang SARS-CoV-2 ini. Nah, ini yang menjadi ketakutan kita bahwa bagaimana caranya kita paling tidak melindungi diri kita dan melindungi keluarga kita agar kita tidak terinfeksi virus ini. Salah satu yang paling mudah adalah menggunakan masker dan dan selalu mencuci tangan pakai sabun ataupun pakai hand sanitizer. Karena kenapa? Ketika orang ada batuk atau pilek gitu ya, jadi dengan asumsi bahwa kita ini tidak terkena dropletnya itu, ataupun ketika kita batuk kita tidak menyebarkan dropletnya itu ke orang lain seperti itu untuk memutus mata rantai tadi ya, kira-kira seperti itu. Iya, kita lanjutkan lagi ya dok ya, pertanyaan berikutnya. Ada anjuran dari pemerintah juga itu bahwa bila kita bepergian keluar rumah sebaiknya menggunakan pakaian yang tertutup dok. Nah, sebenarnya itu mengapa seperti itu dok? Ya, pemerintah itu sudah bekerja cukup maksimal menurut saya ya untuk pemberantasan COVID-19 ini. Awalnya kita berbicara undang-undang Mbak Silvani ya, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang bunyinya itu kurang lebih seperti ini. Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu adalah upaya untuk mencegah atau untuk mencegah masuk atau keluarnya suatu penyakit ya menular ya dan atau resiko kesehatan ya dalam suatu wilayah ya agar tidak menyebar ke publik ya dan menimbulkan suatu masalah di dalam komunitas ya, itu yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 6. Kemudian juga khusus untuk COVID-19 ya dikeluarkan juga keputusan presiden yang tertuang di keputusan presiden nomor 11 tahun 2020 tentang COVID-19. Kemudian juga ada yang baru-baru ini mungkin Mbak Silvani juga dengar, yaitu peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020
mengenai percepatan penanganan COVID-19 yang berkaitan dengan pembatasan sosial berskala besar. Yaitu juga ada kaitannya tadi dengan physical distancing. Nah, terkait dengan pakaian gitu ya, katanya pakaian tertutup ya, yang sampai ini ya, sampai pergelangan tangan dan segala macam. Ya, artinya adalah ketika kita keluar dari rumah, anggaplah kita di zona merah. Ini kan di Kota Palangkaraya ini adalah sekarang zonanya zona merah. Jadi kita sangat harus waspada ya. Karena apa? Karena kadang-kadang virus ini kita nggak tahu sifatnya ya. Bahkan ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa virus ini ada saja yang dia tidak droplet gitu ya. Bahkan ada dia yang istilahnya airborne ya. Takutnya ada partikel-partikel itu ya yang bertahan cukup lama di udara misalnya ya, sehingga cara penangkalnya mungkin dia bisa hanya nempel di baju aja nih ya, baju lengan panjang, nggak langsung nempel ke kulit atau ke tangan misalnya ya. Bajunya setelah itu kita bisa lepas kemudian kita cuci misalnya seperti itu. Kan kita tahu ini virus ini adalah virus RNA lipid bilayer yang mudah mati ataupun mudah kita binasakan dengan menggunakan sabun ya, sabun dan air, kira-kira seperti itu. Kemudian juga kenapa kita memakai baju yang lumayan panjang misalnya seperti itu, untuk melindungi kita dari permukaan. Kita nggak tahu kan kulit kita, tangan kita dan segala macam itu bersentuhan dengan orang lain, bergesekan dan segala macam ya. Itu adalah salah satu untuk mengapa orang mengharuskan untuk menggunakan pakaian yang lebih ini ya, lebih tertutup lah istilahnya seperti itu. Iya, lalu begini juga dok, mau kembali lagi gitu ya dok ya. Misalkan kan tadi dibilang membatasi kerumunan massal, ya membatasi dari kerumunan massal. Nah apabila kita ada acara nih dok, acara keluarga yang mengharuskan memang kita datang, ya seperti acara ulang tahunnya orang tua atau seperti apa, bagaimana dok cara kita physical distancing tadi dok? CDC ya di Amerika maupun WHO itu sudah menyarankan bahwa kalau bisa itu postpone. Postpone itu artinya ditunda, Mbak Silvani. Kenapa? Orang tua ya itu sangat rentan dibandingkan dengan kita yang muda seperti ini. Kita ini ya, orang-orang yang muda seperti ini bisa dia terinfeksi tapi dia asimptomatik, ini berbahaya. Kita bisa sebagai carrier ya membawa virus ini ya, kita nggak sakit. Tetapi ternyata di dalam tubuh kita ada virus, kemudian kita datang ke tempat orang tua kita, ulang tahun beliau tadi misalnya kan, ya kan? Kemudian kita secara tidak sengaja menularkan ke situ, ya yang namanya orang tua ya, bagaimanapun ini kan mungkin kita sangat ingin mendekap dia, kemudian kita ingin berpelukan dan segala macam, ya. Takutnya ini adalah cara penularan untuk yang orang tua ini yang kita khawatirkan gitu ya, karena efeknya virus ini ke orang tua itu ya cukup berat dibandingkan dengan orang yang kita yang muda seperti ini, karena kita ini kadang-kadang simptomatik ya. Kalau bisa itu ditunda Mbak Silvani ya. Kalau bisa ya, kalau memang harus ya kita menjaga jarak gitu. Terpaksa lah kita jauh-jauhan gitu ya, misalnya beberapa meter, 1 atau 2 meter, kemudian 1 atau 2 meter. Tapi paling bagus rekomendasinya adalah ditunda dulu, ya. Atau ulang tahunnya lewat online lah, misalnya kan bisa kan, video call atau apa bisa ya. Itu lilin yang juga bisa di-download Mbak Silvani, bisa ditiup gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik dok. Kita lanjutkan lagi pertanyaan tadi dok ya. Sekarang yang saya ingin tanyakan begini dok, apa langkah-langkah yang tepat yang harus kita lakukan bila kita pergi keluar rumah, kemudian kembali lagi ke dalam rumah, langkah-langkahnya seperti apa dok? Ya baik, seperti yang sudah dianjurkan ya Mbak Silvani, bahwa ketika kita akan keluar rumah, kita terpaksa nih ya keluar rumah karena kita harus membeli kebutuhan kita, berbelanja di pasar, membeli obat di apotik dan mungkin masih ada juga yang bekerja dok. Iya, ya mungkin ada yang bekerja ya. Kita harus sesuai dengan protokol dari pemerintah, siapapun yang keluar rumah itu harus menggunakan masker. Tidak ada alasan kita tidak menggunakan masker itu ya. Karena masker itu pun apapun bentuknya
ya, baik yang dijual bebas ataupun kalaupun tidak dijual kita masih bisa bikin seperti itu menggunakan kain. Banyak sudah cara pembuatan masker, ya. Itu wajib ya orang menggunakan masker ketika dia keluar rumah. Kemudian yang kedua adalah kita menjaga jarak, ya. Physical distancing itu adalah menjaga jarak badan kita. Yang namanya physical distancing itu adalah sesuatu yang bisa diukur, Mbak Silvani. 6 kaki itu sekitar 1,822 meter seperti yang saya katakan tadi. Kita harus bisa menjaga paling tidak itu ya yang kita bisa kita lakukan. Kemudian juga kita mempersiapkan, ya saya ini ya contoh ya Mbak Silvani, saya selalu mempersiapkan, maaf nih saya tutup ya, saya membawa ini nih hand sanitizer saya semprot mana ya semprotannya ya, semprot kayak gini gitu ya, karena kita nggak tahu yang namanya tangan kita ini kadang-kadang kita nggak sadar nih pegang muka, pegang apa dan segala macam ya. Mungkin baru waktu COVID ini aja orang yang jarang megang muka ya, kalau mungkin dulu orang dalam beberapa menit itu bisa puluhan kali gitu ya pegang-pegang muka seperti itu. Nah ya, hindari untuk menyentuh mulut dan hidung ya, karena kita nggak tahu tangan kita habis megang apa, kita nggak ingat seperti itu. Kemudian juga pakaian kita seperti yang disampaikan tadi ya, ketika kita keluar rumah kita harus memperhatikan pakaian kita, dan ketika kita kembali ke rumah bagaimanapun caranya ya, ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita bisa berganti baju bukan di rumah ya, misalnya kita di garasi atau di mana, mandi dulu sebelum masuk rumah agar tidak mengkontaminasi ataupun menginfeksi orang, itu lebih baik gitu ya. Jadi pakaian itu walaupun secara teori memang virus ini nggak cukup lama dia nempel di pakaian, karena ini adalah berpori, bukan seperti benda padat ya, bukan seperti kayu dan lain sebagainya, dia nggak terlalu lama gitu ya. Tapi lebih baik adalah ketika kita sampai di rumah kita melepaskan, kemudian kita cuci gitu ya menggunakan sabun tadi. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan langkah-langkah ketika kita keluar rumah. Dan juga kalau kita misalnya menemukan suatu toko ataupun apa yang terlalu banyak orang ini berkerumun, crowded banget ya, lebih baik cari yang lain, cari tempat yang lain gitu ya. Walaupun mungkin warung makan itu memang langganannya Mbak Silvani misalnya itu ya, lebih baik kita cari yang lain, hindari dulu yang itu ya. Nanti setelah keluar pengumuman bahwa COVID ini tidak ada lagi, ya boleh kita berkerumun lagi. Kira-kira seperti itu ya, langkah-langkah yang memang harus kita lakukan. Mungkin tambahan juga ya Dok, saya mau bertanya tadi terkait yang dokter bilang kan kerumunan itu. Kalau penggunaan public transportasi itu Dok? Oh ya, itu yang yang saya ini. Public transportation itu kalau bisa ini ya Mbak Silvani ya, itu di websitenya CDC juga kalau tidak salah. Kalau bisa avoid, kita hindari itu ya. Karena itu yang namanya mass transportation, karena pasti ada banyak orang kan di situ, walaupun di beberapa transport publik itu sudah menjarak-jarak gitu ya, 1 atau 2 meter, kemudian ada tanda silang di bangkunya yang tidak boleh didudukin seperti itu. Kalau bisa kita nyetir sendiri ya, ada kendaraan sendiri, ada motor sendiri, ada mobil sendiri, itu lebih baik. Ataupun kita jalan kaki ya, menghindari kerumunan orang ya. Pokoknya intinya adalah menghindari kerumunan orang ya. Yang terlalu padat itu sebaiknya jangan ya. Lebih baik kita menjaga diri kita ya, agar tidak bersentuhan dengan orang dulu lah ya kan. Kira-kira seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Baik Dok, saya akan menyimpulkan Q&A kita saat ini bahwa penerapan physical distancing dan karantina di rumah itu merupakan cara yang tepat untuk memutus penyebaran COVID-19 ini. Apabila mengharuskan keluar rumah, maka penerapan langkah masuk dan keluar rumah yang tepat harus dilakukan, seperti penggunaan masker, kemudian mengurangi penggunaan publik transportasi, menghindari keramaian atau kerumunan massal, meminimalisir menyentuh barang-barang yang dipegang oleh orang banyak, melepas sepatu dan sandal di luar rumah, menerapkan langkah cuci tangan yang tepat dan penggunaan hand sanitizer, serta langsung membersihkan diri dengan mandi ketika sampai di rumah, dan yang terakhir mencuci pakaian yang dipakai saat bepergian. Ya, demikian yang dapat saya simpulkan dari Q&A kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, dapat langsung menghubungi call center di bawah ini. Terima kasih dokter untuk waktu luangnya bisa sharing terkait topik kita kali ini.
Baik, berakhirlah pertemuan kita dalam Q&A kali ini. Saya dan juga Dr. Nawan pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis.